Halo, welcome to my channel. Bagi teman-teman traders yang baru bergabung di channel Kamus Cuan ini, silakan klik subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya pada saat saya upload video baru, teman-teman traders bisa mendapatkan notifikasinya. Ya, jadi The Fed sudah mengumumkan menaikkan suku bunga 75 basis poin ya, atau 0,75% untuk menekan laju inflasi ya. Inflasi walaupun sudah menaikkan 75 basis poin, inflasi masih tetap tinggi karena terjadi ketimpangan antara penawaran dan permintaan karena adanya pandemi ya. Terkait dengan pandemi, otomatis permintaan lebih berkurang dibandingkan dengan supply ya. Penawaran lebih banyak, stok lebih banyak daripada yang belanja kan gitu. Nah, dari sini kita mendapatkan bocoran higher energy price. Nah, harga energi masih tetap tinggi. Jadi teman-teman traders ya, coba kita cek dulu di RTI bisnis. Kita lihat. Nah, respon dari Dow Jones ya semalam hijau ya, naik 1%, Nasdaq naik 2,5%. Nah, jadi hari ini kira-kira IHSG merah atau hijau? Seharusnya hijau ya teman-teman traders. Jadi karena tadi kita membaca di sini higher energy price ya, harga energi masih tetap tinggi. Jadi seperti yang pernah saya sampaikan di edisi sebelumnya, saham-saham komoditas yang berkaitan dengan minyak, yang berkaitan dengan energi masih bisa menjadi pilihan teman-teman untuk dikoleksi ya. Kita lihat dulu saham Akra. Ya, ini saham Akra semalam ditutup di harga 1180. Pada edisi sebelumnya ya, waktu itu di candle merah ini, waktu IHSG turun dalam itu, kita menyampaikan kepada traders ya, jangan panik tapi jadikan sebagai opportunity untuk membeli, buy on weakness. Nah, garis supportnya pun sudah kita jelaskan di edisi sebelumnya di 1140, bisa tunggu di sini atau ditunggu di EMA 20. Nah, bagi teman-teman yang semalam sudah, yang pada tanggal 14 ya, sudah mendapatkan barang di 1140. Nah, semalam sudah profit ya. Jadi hari ini Akra bila melanjutkan kenaikan, dia akan retest resisten di 1120 ya. Dia akan tes resisten di 1220. Bila berhasil break maka akan menuju ke 1290. Jadi saham Akra ini masih bullish ya teman-teman traders. Jadi ingat, tetap dikawal dengan trailing stop masing-masing ya. Coba kita lihat saham Elsa. Saham Elsa semalam koreksi tapi masih berada di atas EMA 20 dan EMA 50, artinya ya masih bagus, cuman tetap dikawal dengan trailing stop masing-masing ya teman traders, ataupun dengan stop loss masing-masing bagi yang baru masuk. Nah, resisten terdekat dari Elsa adalah di 328 dan 340. Bila berhasil break ya akan lanjut lagi ke 348 dan 360 ya teman-teman traders. Coba kita lihat saham Medco. Saham Medco berkaitan dengan minyak juga. Saham Medco semalam ditutup dengan doji ya teman-teman traders. Nah, bila hari ini berhasil break 635, maka Medco akan menuju ke 690. Itu adalah resisten terdekatnya ya teman-teman traders. Kita coba lihat saham yang lain, misalnya saham Pegas. Saham Pegas semalam juga hijau ya teman-teman traders. Hari ini mungkin saham Pegas akan menguji resisten terdekatnya di 1730. Bila berhasil break akan retest lagi di 18 ya. 18 itu adalah resisten psikologisnya. Bila berhasil break maka akan menuju ke 1825.
bila berhasil break akan menuju ke 1825 dan 1880 ya teman-teman traders. Kemudian saham batubara kita coba lihat PTBA. PTBA ini sudah jebol di bawah EMA 50 ya teman-teman traders. Jadi bagi teman-teman traders yang belum punya barang, bila ingin beli ya mungkin tunggu sampai PTBA break ya. Apakah hari ini kalau dia break EMA 50 dan berhasil bertahan di atasnya ya mungkin teman-teman traders bisa cicil bayar. Tapi kalau hari ini tidak sanggup tembus EMA 50, sebaiknya wait and see dulu ya teman-teman traders. Mungkin teman-teman traders bisa tunggu di resisten terdekatnya di 3490 ya teman-teman traders. Mungkin bisa tunggu di sana. Coba kita lihat saham Adaro ya. Adaro juga sama, berarti saham batubara rata-rata sudah tembus di bawah EMA 50 ya teman-teman traders. Coba ini saya cek EMA 150-nya coba. Saya cek EMA 150. Ya, tapi masih berada di atas EMA 150 ya teman-teman traders. Mungkin teman-teman traders bisa menunggu ya, kalau misalnya bagi yang belum punya stok ataupun sudah jual waktu di atas ini sudah jual, jangan beli kembali dulu ya. Coba tunggu apakah di resisten di support terdekatnya misalnya di 3000, apakah Adaro bisa mantul kembali dari 3000. Bila mantul mungkin ya boleh beli, tapi untuk hanya trading singkat saja. Bila tidak berhasil break EMA 50 ya dijual saja ya. Dan kita tunggu sampai dia berhasil break EMA 50 baru kita beli lagi. Nah, tapi kalau misalnya di 3000 di support psikologisnya kita beli, dia mantul sampai EMA 50 tidak kuat naik ya kita jual. Kemudian mungkin kita tunggu lagi di 3000, atau kalau misalnya melanjutkan penurunan mungkin bisa tunggu di 2880 ataupun tunggu di EMA 150-nya ya teman-teman traders ya. Itu untuk yang Adaro. Kalau yang ADMR juga sama ya teman-teman traders, sudah jebol EMA 50. Mungkin teman-teman traders bisa tunggu di support terdekatnya yaitu di 1795 teman-teman traders. Bila mantul ya atau rebound dari 1795 mungkin teman-teman traders boleh beli hanya untuk trading singkat ya. Sampai ke EMA 50, bila saham ADMR ini tidak kuat ya dipertimbangkan untuk dijual dulu, kemudian ditunggu lagi di 1800 support psikologisnya ataupun di 1790 1795 ya teman-teman, terus tunggu lagi di sana ya. Bila mantul dan break EMA 50 baru di hold. Kalau dia tetap tidak kuat break EMA 50 ya dipertimbangkan untuk dijual. Oke teman-teman traders, saham-saham TINS, coba TINS ya. Saham TINS semalam masih bertahan di atas EMA 50 ya teman-teman traders. Bila hari ini dia mantul dari garis EMA 50, mungkin teman-teman traders boleh pertimbangkan untuk buy dulu ya. Bila dia rebound bisa buy, dan apabila tidak berhasil break di resisten psikologisnya mungkin bisa dipertimbangkan untuk dijual dan beli kembali nanti di EMA 50-nya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman traders. IHSG, kita lihat IHSG komposit ya, semalam close di bawah EMA 50, close di bawah EMA 50, tetapi masih tertahan oleh supportnya ya di 7000, support psikologisnya di 7000 7001 ya, lebih kurangnya di 7000 lah kita anggap teman-teman traders ya. Nah, apabila hari ini berhasil rebound dari support psikologisnya di 7000,
maka IHSG akan retest resisten di 7050. Bila berhasil break akan menuju ke 7212 ya teman-teman traders. Ya semoga aja berhasil menguat ke atas ya teman-teman traders, sehingga terbentuk cup and handle pattern teman-teman traders. Kalau dia berhasil rebound sampai di sini, apalagi bisa sampai 7282, maka terbentuk cup and handle pattern ya teman-teman traders. Cup and handle pattern itu adalah pattern reversal yang cukup mantap. Jadi mudah-mudahan terbentuk sehingga IHSG bisa melanjutkan kenaikannya ke utara ya teman-teman traders. Ya demikian penjelasan singkat kita di edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.